Nama saya Titi Febrian. Nama saya Setia Sirananda. Nama saya Dita Maulana. Di sini kami akan membuat podcast yang berjudul Sejarah Masuknya Islam ke Nusantara. Simak videonya ya. Selamat datang di podcast kami. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu masuknya Islam ke Nusantara. Saya Santi Febrian dan bersama teman-teman saya yang juga akan berbagi pengetahuan menarik seputar topik ini. Halo, nama saya Tita Aprilia. Senang sekali bisa ikut ngobrol soal sejarah yang sangat menarik ini. Masuknya Islam ke Indonesia bukan hanya tentang agama, tapi juga membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek budaya, politik, dan sosial di Nusantara. Betul banget Tita, Islam pertama kali masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Meskipun ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Islam sudah ada sejak abad ke-7 melalui jalur perdagangan dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan di sekitar Timur Tengah, tapi proses Islamisasi yang besar baru terjadi pada abad ke-13 sampai abad ke-16. Salah satu pintu masuk utama Islam ke Indonesia adalah melalui jalur perdagangan para pedagang Arab, Persia, dan India yang beragama Islam mulai datang ke Nusantara dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Mereka bukan hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam secara damai melalui pendekatan kultural dan sosial. Ya, terutama di wilayah pesisir. Sebagai contoh, kerajaan Sangga Pasai di Aceh yang dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Sangat penting dalam penyebaran Islam di wilayah Sumatera. Di sana, Sultan Malik Al-Saleh adalah salah satu tokoh yang berhasil mengislamkan banyak penduduknya pada abad ke-13. Wow, menarik sekali ya. Selain di Aceh, kita juga bisa melihat masuknya Islam di Jawa melalui pengaruh Wali Songo. 9 wali yang dikenal sebagai tokoh penyebar Islam di Pulau Jawa, mereka menyebarkan Islam dengan cara yang sangat bijaksana, menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi lokal yang sudah ada. Wali Songo memang punya peran besar dalam memasyarakatkan Islam di Jawa. Mereka bukan hanya mengajarkan agama, tapi juga menyebarkan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan teknologi yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satu contohnya adalah Sunan Kalijaga yang dikenal karena cara-cara dakwahnya yang sangat adaptif dengan budaya lokal. Betul sekali Tita, salah satu strategi yang digunakan oleh Wali Songo adalah dengan menggabungkan ajaran Islam dengan unsur-unsur tradisi Jawa, seperti misalnya menggunakan wayang kulit untuk menyampaikan pesan-pesan Islam, atau mengubah ritual-ritual Hindu-Buddha menjadi lebih Islami. Namun selain jalur perdagangan dan dakwah para ulama, ada juga beberapa kerajaan yang lebih agresif dalam mengadopsi Islam, seperti Kesultanan Mataram di Jawa dan Kesultanan Demak. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam memperkuat posisi Islam di Indonesia dan menjadikannya agama yang diterima luas di masyarakat. Penting juga untuk menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan sangat damai. Meskipun ada beberapa kerajaan yang terlibat dalam proses ini, penyebaran Islam umumnya berjalan tanpa ada bentrokan besar. Ini berbeda dengan banyak wilayah lain di dunia yang mungkin mengalami konflik atau peperangan dalam proses Islamisasi. Betul sekali, Islam diterima oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, dari kerajaan hingga pedesaan. Dalam banyak hal, agama Islam berhasil menyatu dengan budaya Indonesia dan memperkaya keragaman budaya Nusantara. Ini yang membuat Indonesia menjadi negara yang populasi Muslim terbesar di dunia hingga saat ini. Memang, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah sebuah cerita panjang yang melibatkan banyak faktor, mulai dari perdagangan, kebudayaan, hingga pemerintahan. Islam masuk dengan cara yang sangat bermanusiawi dan memberi ruang bagi keragaman budaya. Dan itulah yang menjadikan Indonesia unik, karena Islam berkembang dengan cara yang sangat lokal, sambil tetap menjaga nilai-nilai Dan itulah yang menjadikan Indonesia unik, karena Islam berkembang dengan cara yang sangat
lokal, sambil tetap menjaga nilai-nilai universal dari ajaran agama tersebut. Kita juga bisa melihat warisan sejarah ini dalam berbagai tradisi yang masih ada sampai sekarang, seperti dalam seni arsitektur hingga sistem pemerintahan yang berkembang di masa lalu. Tidak hanya itu, Islam juga membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Tidak hanya itu, Islam juga membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan dengan berdirinya pesantren-pesantren yang melahirkan banyak ulama dan intelektual Islam yang berperan dalam sejarah Indonesia. Sangat menarik untuk menggali lebih dalam lagi bagaimana Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Indonesia. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam diskusi ini. Semoga pembahasan ini bisa memberi wawasan baru bagi pendengar kami. Sama-sama Santi, semoga kita semua bisa terus belajar dan menjaga kerukunan Islam keberagaman. Terus sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk share, like, dan komen. Sampai jumpa lagi dan semoga hari kalian